Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari program PG PAUD semester 2 Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu bahan kuliah untuk ujian tengah semester di mata kuliah teori dan pembelajaran. Dan di sini mengangkat tema tentang pengembangan teori belajar dan dinamika belajar. Teori dinamika belajar menurut Hurlock tahun 1994 yang menjelaskan dinamika adalah suatu tenaga kekuatan selalu bergerak, kemudian berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan yang terjadi dan juga merupakan suatu faktor yang berkaitan dengan pematangan dan faktor belajar. Pematangan merupakan suatu kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak mengerti terhadap objek kejadian tersebut. Sedangkan pengertian belajar secara umum adalah suatu aktivitas mental ataupun fisik yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental atau mendasar dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhannya, proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan. Penerapan pembelajaran itu mempunyai metode pembelajaran yang merupakan suatu cara atau strategi dalam menyampaikan materi dari seorang guru atau tenaga pendidik kepada siswanya atau pelajar. Dan metode pembelajaran ini biasanya dikembangkan untuk membantu para pendidik dalam memberikan materi berdasarkan sifat atau karakter anak tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke media penerapan pembelajaran. Di sini ada beberapa media, ada media pembelajaran melalui audio, media pembelajaran melalui visual, dan juga media pembelajaran melalui audiovisual. Kalau audio berarti menggunakan alat bantu sebagai alat bantu untuk pengajaran. Biasanya kalau kayak gini dalam bahasa Inggris ya, listening gitu, yang memakai headset mendengarkan guru berbicara. Kemudian kalau untuk media pembelajaran visual itu biasanya guru langsung berbicara kepada siswanya di dalam kelas dengan visual ataupun bicara yang memang dia bisa memberikan kepada siswanya. Sedangkan audiovisual biasanya penggabungan, pembelajaran yang digabungkan melalui audio dan juga visual. Penerapan pembelajaran. Dari sini saya mengangkat 3 untuk penerapan pembelajaran di sekolah. Pertama adalah sistem ceramah. Ceramah adalah yang hanya berpusat pada guru, yang hanya menjelaskan materi serta bentuk komunikasi lisan dari guru kepada siswanya. Sedangkan metode diskusi biasanya guru itu lebih memfokuskan ada suatu masalah untuk siswanya menyelesaikan permasalahan tersebut melalui forum diskusi. Sedangkan untuk problem solving adalah metode pembelajaran strategi yang mengajarkan materi dengan memberikan permasalahan berupa pertanyaan atau pernyataan terkait oleh tenaga pendidik. Secara tidak langsung siswa itu dihadapkan oleh situasi permasalahan dan harus memecahkannya. Kalau eksperimental itu biasanya eksperimen atau percobaan, dan di sini juga bisa membantu pendidik maupun siswa untuk bekerja sama dengan baik. Kemudian kita masuk ke pola pendidikan yang ada di Indonesia. Biasanya pola itu bisa juga masuk dengan pola asuh. Di sini ada 3, ada pola pendidikan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama adalah otoriter, demokratis, dan juga permisif. Kalau otoriter kita selalu mengenal dengan orang yang selalu mempunyai aturan-aturan yang ketat dan pemaksaan kehendaknya kepada anak. Jadi semua perkataan orang tua anak itu harus mendengarkan. Itu bisa disebut dengan otoriter. Sedangkan demokratis biasanya ini kebalikan dari pola pendidikan otoriter. Jadi kalau otoriter itu berpusat kepada tenaga pendidik ataupun orang tua, sedangkan si demokratis ini lebih ditempatkan sebagai faktor utama yang terpenting adalah proses pendidikan antara anak dan guru. Sedangkan permisif itu adalah pola pendidikan yang memberikan kebebasan
tanpa batasan kepada anak. Dan di sini biasanya anak-anak berkehendak sekehendak hatinya, tidak teratur, karena tentu saja ini sebagai guru atau pendidik tidak memiliki peran yang edukatif bagi anak-anaknya. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan pendidikan Indonesia. Permasalahan pendidikan sebenarnya yang ada di Indonesia itu sebenarnya lebih banyak dikatakan, banyak yang berpendapat bahwa manusia di berpendidikan Indonesia itu adalah seperti robot gitu ya, karena memang manusia itu dibentuk dengan cara model calistung. Jadi dari sedini mungkin tuh anak sudah dikenalkan dengan membaca, menulis, berhitung, karena memang pangsa pasar saat ini adalah semua menekankan dari kognitif. Kemudian untuk perilaku itu biasanya yang kedua, mereka banyak lebih menekankan untuk kognitifnya. Jadi di sini unsur integrasi cenderung semakin hilang. Yang terjadi hanya disintegrasi, padahal sebenarnya belajar itu tidak hanya harus berpikir gitu ya. Perilaku, adab, etika sebenarnya harus dibentuk. Dan kemudian adalah sistem pendidikan yang dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah adalah pendidikan gayanya seperti bank. Jadi semua memakai sistem yang sangat tidak membebaskan. Jadi semua ada aturannya, ada tahapannya yang diatur. Makanya itulah yang selalu terjadi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu juga kita akan menekankan tentang faktor pendidikan. Faktor pendidikan tentunya yang sangat berpengaruh adalah lingkungan keluarga, sekolah, guru, semua terlibat. Guru, siswa, teman, tenaga kependidikan yang ada di sekolah semua terlibat untuk mendukungnya majunya pendidikan atau pesatnya pendidikan Indonesia ketika mempunyai satu lingkungan yang memang bisa berkontribusi atau bekerja sama dengan baik. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Pergeseran paradigma ini dari pembudayaan ke pemberdayaan peserta didik mempengaruhi semua aspek pendidikan lainnya dan bahkan dapat memicu timbulnya paradigma lain. Jadi pergeseran paradigma ini telah melahirkan banyak konsep-konsep baru, dan 4 konsep yang paling mendasar adalah belajar bersumber dari berbeda atau berbasis dari sumber daya, manajemen berbasis sekolah atau school based management, base management. Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa memperbaiki sistem pengajaran dimulai dari sekolah yang menaungi kita. Baiklah, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari isi materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.